Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti manusia itu terbagi menjadi dua golongan, ya. Yakni fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya. Fariqun fil jannah yaitu golongan yang masuk surga. Yang masuk surga siapa? Ya orang-orang beriman. Orang mukmin laki-laki dan perempuan itu akan masuk surga. Wa fariqum fis sa'ir, dan golongan yang masuk ke dalam neraka. Siapa yang masuk neraka? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi cuma ada dua golongan itu di akhirat nanti. Fariqun fil jannah, golongan yang masuk surga, wa fariqun fis sa'ir, golongan orang yang masuk ke dalam neraka, ya. Dan kita tidak tahu, ya, termasuk dalam golongan yang mana kita ini. Fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir, naudzubillah, ya, kita tidak tahu. Dan memang kita tidak dibebani, ya, dalam syariat ini untuk mengetahui apakah saya penghuni surga ataukah penghuni neraka, ya. Tidak dibebani, ya. Kita hanya disuruh beriman, beramal soleh, taat kepada Allah dan Rasul, menjauhi dosa-dosa, maksiat. Nah, ya, apakah termasuk penghuni surga atau neraka kita tidak tahu. Tapi kita berdoa, berharap kepada Allah, mudah-mudahan termasuk penghuni surga. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga, ya, itu selamat, ya, dari azab neraka dengan maghfirah, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia dimasukkan ke dalam jannah itu dengan rahmatnya, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam surga itu hanya dengan amal, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya dengan rahmat Allah kita semua akan masuk ke dalam surga. Dan tanda, ya, bahwasanya dia itu mendapatkan rahmat Allah di dunia adalah ketika dia bisa melakukan amal soleh. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang hamba ini mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berarti dia ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia laksanakan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, dia tinggalkan dosa-dosa, maksiat dan lain sebagainya. Berarti dia ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya orang itu mendapat rahmat Allah adalah ketika dia itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang sangat menarik, ya, yaitu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW berada dalam rombongan pelayat jenazah. Kemudian beliau mengambil sesuatu dan memukulkannya ke tanah. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun kecuali tempat duduknya telah ditulis di neraka dan tempat duduknya di surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kita bertawakal saja terhadap takdir dan tidak usah beramal. Beliau menjawab, beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dicipta baginya. Barang siapa yang diciptakan sebagai ahlus sa'adah, ya, orang-orang bahagia ini, orang penghuni surga, maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahlus sa'adah. Namun barang siapa yang diciptakan sebagai ahlus syaqa, yaitu penghuni neraka, maka ia akan dimudahkan pula untuk melakukan amalan ahlus syaqa, ya, orang-orang yang celaka, penghuni neraka ini, ya. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan barang siapa yang memberi
dan bertakwa serta membenarkan kebaikan. Ya, nanti Allah akan berikan jalan yang mudah diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap orang itu sudah ditulis tempatnya itu, apakah dia ini termasuk penghuni surga ataukah penghuni neraka. Sehingga sahabat pada waktu sampai mengatakan, kalau begitu ya kita tawakal saja ya Rasulullah. Tawakal saja terhadap takdir, tidak usah beramal. Tapi sama Rasulullah SAW dikatakan, beramallah kalian karena sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Kalau dia termasuk orang bahagia, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Kalau dia termasuk orang yang celaka, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita harus bersungguh-sungguh berdoa, minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan. Berdoa kepada Allah SWT, berlindung agar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang sangat jelas yang disebutkan di dalam dalil yang ini akan mengangkat derajatnya. Misalkan ahlul Quran, orang yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Diperintahkan kepada orang yang ahli dalam Al-Quran ketika ia masuk ke dalam surga, bacalah dan naiklah. Maka ia pun membacanya dan dirinya pun naik derajatnya dengan ayat yang ia baca hingga ayat terakhir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini menunjukkan maksudnya amalan, yaitu berupa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ini akan menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kemudian apa lagi? Menuntut ilmu, menuntut ilmu. Nabi SAW dalam riwayat Muslim mengatakan, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ini juga merupakan dalil bahwa menuntut ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah SWT jalannya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Termasuk juga amalan yang akan menyebabkan orang ini masuk surga itu adalah menjauhi perdebatan dan berakhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan kedustaan walaupun bersifat gurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang punya akhlak yang baik, dia akan masuk surga, dibangunkan rumah di surga. Begitu. Nah, ini menunjukkan amalan-amalan tersebut bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Dan orang yang beramal seperti itu tandanya dia itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidaklah seorang muslim berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendirikan sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya, kecuali surga wajib diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
berwudu dengan baik, menyempurnakan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat, ya, dengan menghadapkan hati dan wajahnya, ya, berusaha untuk khusyuk di dalam sholatnya. Kata Nabi apa? Kecuali surga itu wajib diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya amalan berwudu, mengerjakan sholat itu bisa menjadi sebab orang itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT dengan rahmatnya, ya, bukan dengan amalnya tadi, tapi dengan rahmatnya. Buktinya bahwasanya Allah itu merahmati dia, yaitu dia mengerjakan amal tadi itu. Dia berwudu, dia sholat. Itu tandanya dia itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk para wanita disebutkan, ya, oleh Rasulullah SAW, apabila seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, puasa wajib, ya, berpuasa wajib di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, niscaya ia masuk surga dari pintu mana yang ia suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi 4. Wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa wajib di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Dia akan dipersilahkan mau masuk surga lewat pintu manapun. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini amal-amal yang jelas, ya, yang sore, yang ada dalilnya, yang akan menyebabkan orang itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Yaitu dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad sampai 10 kali, Allah membangunkan istana di surga baginya. Umar bin Khattab berkata, kalau begitu saya akan memperbanyak wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, istana Allah lebih banyak dan lebih bagus. Hadis riwayat Ahmad, ya. Jadi kalau panjenengan ingin mendapatkan sebuah istana di surga, gampang caranya, yaitu membaca Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas 10 kali. Maka Allah akan membangunkan istana di surga. Sehingga Umar bin Khattab ini semangat, ya. Kalau begitu saya akan memperbanyak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan istana Allah itu lebih banyak dan lebih bagus. Semakin banyak semakin bagus. Nanti akan dibuatkan istana. Setiap 10 kali baca Qul huwallahu ahad, 1 istana. Baca lagi 10 kali, diberikan istana lagi, ya. Semakin banyak semakin bagus, ya. Semakin banyak istana yang dimiliki nanti. Itu dalam hadis riwayat Ahmad, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.